Bismillahirrahmanirrahim. Soli Ustazah, apa kabar pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di pelajaran tematik. Disiapin buku tematik ya. Dibuka bukunya, melihat video sambil menyimak video ya, biar paham. Masih di subtema 1, hewan dan tumbuhan lingkungan sekitar. Nanti kita akan belajar tentang kolase, taksiran pecahan, dan taksiran desimal, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Untuk taksiran ini sudah pernah kita pelajari ya. Sekarang Ustazah ulang lagi biar nggak lupa. Solihah, hari ini kita akan berkreasi. Ya, berkreasi menggunakan apa? Bahan alam, yaitu daun-daunan, pohon, ranting ya, dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Saatnya kita berkreasi membuat kolase ya. Kolase tahu ya, kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Seperti yang saja infokan tadi, siapkan bahan berupa daun, batang, tumbuhan, dan lem juga ya. Gunting juga perlu ya. Jika daunnya kebesaran bisa digunting. Sebelumnya kita buat sketsa dulu ya, baru kita buat seperti apa inginnya kolase tersebut. Dulu udah pernah ya, dan sering nih, kelas 3 udah pernah buat kolase, kelas 2 juga udah pernah, di kelas 4 pun sama membuat kolase dengan menggunakan daun. Nanti untuk tugas kolase ini dikirim ke Ustazah ya. Buatlah sebagus mungkin, tidak perlu kolase mengirimnya buru-buru ya. Tidak apa-apa sore ngirimnya untuk kolase. Kenapa? Karena Ustazah ingin anak-anak Ustazah lebih kreatif dalam membuat hasil karya ya. Boleh menggunakan misalkan daun hijau atau yang kuning ya, divariasi saja, atau ada bunga ya yang sekiranya sudah tidak terlalu cantik nih, bunganya udah mau layu, kan bisa dipakai ya bunganya, kelopaknya ya digunting ya, dihias. Boleh rumput-rumput juga ya. Ini ada contoh yang ada di monitor Ustazah, perhatikan. Boleh membuat beda dari yang ini ya. Semangat ya untuk berkreasi hari ini. Hari ini materinya juga tentang pembulatan pecahan, penaksiran pecahan, hak dan kewajiban terhadap tumbuhan ya. Untuk materi pembulatan pecahan dulu mungkin udah pernah dibahas semester 1, sekarang Ustazah review lagi. Masuk ke pembulatan pecahan biasa dan campuran. Artinya mengubah pecahan biasa dan campuran ke bilangan bulat, satuan terdekat. Kita bisa memudahkan menggunakan garis ya. Nah, contoh, bulatkan pecahan 4/6 ke satuan terdekat. Kita buat garis dulu. Nah, karena penyebutnya 6, kita buat 1 sampai 6. Jadi dimulai dari 0 dulu ya. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Sedangkan 6/6 itu nilainya sama dengan 1. Nah, setelah itu kita lihat, nah ya, kita 4/6 itu dekatnya kemana? Apakah dekatnya ke 0? Apa dekatnya ke 1? Jika dia dekat ke 1, berarti nilainya 4/6 itu sama dengan 1. Nah, lihat, tanda yang garis 2 melekuk gini adalah tanda taksiran ya, itu tanda taksiran. Contoh kedua, bulatkan pecahan 3/2/5 ke satuan terdekat. Nah, ini adalah soal campuran. Bagaimana caranya? Sama saja. 3 itu bilangan bulat, 3-nya dibiarkan dulu ya, yang dikerjain yang 2/5 dulu. Kita buat garis ya, yang belum paham dibuat garis, tapi kalau yang sudah bisa tidak perlu membuat garis ya, sudah paham nih. Kita lihat untuk kita buat dulu nih garis bilangannya sampai 5 karena penyebutnya 5 ya. 0 dimulai dari 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 5/5. Itu nilainya 1, cukup kita buat 1 aja. Nah, kita perhatikan untuk 2/5 dekatnya ke 0 apa ke 1? Nah, jika dia dekat ke 0 berarti 2/5 itu sama dengan 0 taksirannya. Nah, bilangan bulatnya 3 kita tambah dengan 0, jadi hasilnya 3. Jadi untuk penaksirannya 2/5, penaksirannya sama dengan 3 ya, seperti itu. Contoh yang ketiga, bulatkan pecahan 4/7/10 ke satuan terdekat.
boleh dibuat garis bilangan lagi. Lihat, perhatikan monitor. Kita buat dari 0 ya sampai 10. Kenapa sampai 10? Karena penyebutnya sampai 10, jadi kita buat sampai 10. 1/10, 2/10 sampai 9/10. Yang terakhirnya 10/10 cukup dengan angka 1 karena 10/10 nilainya sama dengan 1. Kita lihat 7/10 lebih dekat kemana? Buat ya, 1, 2, 3, ternyata dia lebih dekat ke 1. Jadi 7/10 nilainya 1. Setelah 1 kita buat, kita tambah dengan 4 bilangan bulat tadi. 4 ditambah 1, 5. Jadi 7/10 taksirannya adalah 5. Seperti itu ya nak. Kita masuk ke pembulatan pecahan desimal. Dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan atau puluhan, atau perseratusan atau perseratusan ya, ratusan terdekat. Contoh, ingat ya, ini ada saja buat angka 3,827. Nah, 3, di belakang koma ini tidak dibaca 827 ya, tetapi harus dibaca kalau di belakang koma harus satu angka. Jadi 3,827. Nah, 3 ini dibalik, beda dengan yang tidak desimal ya. Kalau tidak desimal, 3 ini nilainya adalah per seribuan. Nah, ini terbalik kalau untuk koma. 3 itu nilainya satuan, koma. Persepuluhan itu 8, perseratusan itu angka 2, perseribuan malah angka 7. Seperti itu ya untuk membaca desimal ya. Aturan pembulatan pertama, jika dibulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka persepuluhannya. Yang kedua, jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, yang diperhatikan adalah perseratusannya, berarti angka yang di sampingnya ya. 3, angka batas pembulatan adalah angka 5. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih dari 5 atau sama, bulatkan ke atas. Jadi untuk desimal perhatikan soalnya dulu, perintahnya. Kalau perintahnya persepuluhan, berarti lihat angka perseratusannya. Kalau soalnya itu mintanya satuan terdekat, berarti kita lihat persepuluhannya. Seperti itu ya. Makanya untuk desimal taksiran kita lihat soalnya dan dibaca dulu dengan baik. Contoh soal, bulatkan 5,83 ke satuan terdekat dan persepuluhan terdekat. Nah ya, kesatuan dan persepuluhan terdekat. 5 nilainya adalah satuan, 8 persepuluhan, dan 3 adalah nilainya perseratusan. Pembulatan ke satuan terdekat persepuluhan. Angka 8 lebih besar dari angka 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi nilainya adalah 5,83 itu taksirannya adalah 6 karena dimintanya adalah persepuluhan. Jadi yang dilihat angka 8-nya. 8 kan sudah naik ya. Jadi nilainya berubah, 5 itu ditambah 1. Jadi menjadi 6. Pembulatan persen. Pembulatan persen juga sama ya. Angka batas pembulatan adalah 5. Perhatikan satuannya. Jika kurang dari 5, bulatkan ke bawah. Jika lebih atau sama dengan 5, dibulatkan ke atas. Contoh, 26%. 2 itu puluhan. 6 satuan. Beda ya dengan desimal tadi ya. Angka 6, lihat angka 6 satuannya. Besar ya, lebih atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh, lihat di bawahnya 26. Lihat, 6 itu lebih dari 5, makanya menambahkan 1 di angka 2. Jadi 2 ditambah 1, 3. Jadi 26% sama dengan 30%. Jadi yang 6 itu berubah menjadi 0. Contoh yang kedua, bulatkan 74% ke puluhan terdekat. Nah, jika puluhan terdekat, lihat puluhan 7, satuan 4. Angka 4 lebih kecil atau kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. 74. 4 itu nilainya 0. Jadi 74% taksirannya adalah 70%.
Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nah, sekarang kita berhitung. Artinya memperkirakan hasil operasi hitung untuk mempermudahkan menghitung hasilnya. Nih, lihat yang penting ya untuk materi ini. Ketika melakukan pembulatan pecahan, perhatikan pembilang dan penyebutnya. Jika pembilangnya lebih kecil dari setengah penyebutnya, bulatkan ke bawah. Jika pembilangnya lebih besar dari setengah penyebutnya, bulatkan ke atas. Jadi kita lihat dulu setengahnya ya, baru kita mau kemana nih dibulatkannya ya. Contoh soal, taksirlah 4 5 per 8 ditambah 7 3 per 10. Lihat caranya di bawah ya. Kita perhatikan, karena ini 4 5 per 8 itu setengahnya adalah angka 4, boleh kita buat menggunakan garis ya. Tapi jika sudah tahu, kita perhatikan 4 itu 5 dan 4 itu lebih ya. 4 lebih besar ya, lebih dari angka 4. Berarti atau mendekati angka 4. Berarti kita bulatkan ke atas. Jadi jika dibulatkan ke atas, 4 5 per 8 sama dengan 5 ya, seperti itu. Jadi 4 5 per 8 ditambah 7 3 per 10 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Untuk 3 per 10 ini nilainya 0. Jadi 7 ditambah 0 7, berarti 5 ditambah 7 sama dengan 12. Sekarang untuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Lihat ya contohnya. Bulatkan, perintahnya adalah bulatkan dulu kesatuan atau puluhan terdekat. Taksir 9,8 dikurang 2,4. 9,8 per sepuluhan. 8, lihatnya 8 yang angka belakangnya. 8 itu lebih atau besar dari 5. Bulatkan ke atas. Berarti 9,8 taksirannya 10. Selanjutnya 2,4 lagi, karena kan dikurang ya. Persepuluhannya adalah 4 ya. 4 kurang dari 5, bulatkan ke bawah ya. 2,4 berarti nilainya atau taksirannya 2. Nah sekarang 9,8 dikurang 2,4 taksirannya adalah sama dengan 9,8 itu 10, 2,4 itu 2. Jadi 10 kurang 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8. Buka halaman 12. Lihat halaman 12, kita kerjakan bersama. Misalkan bulatkan nilai 5,3. Nah, dibuat garis bilangan di sini ya. Ada, perhatikan bukunya. Lebih dekat manakah 5,3 ke 5,0 atau 6,0? Jelaskan. Nah, ini minta dijelasin. Bilangan 5,3 lebih dekat ke 5,0 ya. Lihat garis bilangannya, betul tidak? Daripada ke 6,0. Sehingga 5,3 dibulatkan menjadi 5,0 atau 5. Begitu ya. 5,0 ini sama dengan 5. Nah, selanjutnya letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. Nah, diletakkan. Setelah itu lebih dekat mana 5,23 ke 5,20 atau 5,30? Sama soalnya nih. Nah, ternyata 5,23 lebih dekat ke 5,20. Seperti itu ya. Bagaimana melakukan pembulatan desimal? Nah, jawabannya, jika pembulatan pecahan desimal sampai satu tempat desimal, maka angka yang kita perhatikan adalah angka pada kedudukan per 100. Jika angka pada kedudukan per 100 adalah angka 5 atau lebih, maka pembulatan yang tepat yakni pembulatannya ke atas. Apabila angka per 100-annya adalah kurang dari 5, maka pembulatannya yang tepat adalah pembulatan ke bawah. Boleh dengan bahasa sendiri ya. Nah, untuk yang bagaimana melakukan pembulatan ke perseratusan terdekat, apabila pembulatan kesatuan terdekat yang kita perhatikan adalah angka per 10-nya. Apabila angka per 10-nya ada 5 atau lebih, maka pembulatannya ke satuan terdekatnya. Menggunakan pembulatan atau taksiran terbaik atau naik ya maksudnya. Namun apabila angka per 10-nya adalah angka kurang dari 5, pembulatannya yang tepat adalah pembulatannya turun. Hampir sama ya untuk caranya ini. Misal, bilangan 2,456. Coba bulatkan ke perseratusan terdekat. Jelaskan alasanmu.
Bulatkan ke perseratusan terdekat. Bulatkan dengan 2 angka di belakang koma. 2,458 menjadi 2,46 ya. Karena angka 5, angka kedua dari belakang itu sudah mendekati. Ya, sudah naik, berarti ditambahkan 1 angka di angka 5-nya ya. Jadi berubah menjadi 6. Nah, di sini juga di tabel, perhatikan Siti dan teman-teman melakukan observasi untuk mengukur tinggi tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Perhatikan tabel tersebut. Jambu tingginya 136. 136 ini jika kita bagi 100, perintahnya lari bagi 100 menjadi 1,36 menjadi desimal. Nah, kita bulatkan ke persepuluhan terdekat. 1,36, perhatikan angka 6. Angka 6 ini naik, berarti berubah menjadi 1,4. Mangga pun sama. 135 kita rubah menjadi desimal, kita bagi 100 menjadi 1, ini 35 ya. 1,35. Ini bukan 35, 1,25 maksudnya. Ini salah Ustazah nulisnya, 1,25. 1,25 ini menjadi 1,25 ya. Jika kita bulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 1,3. Cocor bebek pun sama, 33 menjadi 0,33. Jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat karena 3 itu turun dari kecil dari 5 menjadi 0,3, tetap angkanya. Nah, mawar pun sama, tingginya 56 cm. Terus kita bagi 100 menjadi 0,56. Nah, 0,56 jika kita bulatkan menjadi, karena 6 itu naik jadi 0,6. Melati juga tingginya 24 cm. Kita bagi 100 menjadi 0,24. 0,24 jika kita bulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 0,2. Kenapa? Tadi udah dijelaskan ya, udah banyak contohnya tuh. Karena 4 kurang dari 5, jadi nilainya 0,2 begitu ya. Teman-teman tolong diisi yang sudah kita cari bersama ini ya. Tidak perlu dikirim ke Ustazah, cukup nanti ditanda tangan saja dengan orang tua. Halaman 21 dan 22 di sini adalah hak kewajiban kita. Kita bisa lihat jawabannya di teks di atas. Kewajiban terhadap tumbuhan sekitar. Ya, kita rajin merawat dan menyiram setiap hari. Selain itu juga perlu diberikan pupuk secara teratur. Yang kedua, manfaat yang bisa diperoleh dari bunga. Ya, manfaat bunga banyak sekali. Bunga bisa dengan bahasa sendiri ya, bisa untuk menghias rumah agar terlihat indah, sejuk dipandang ya, membuat wangi, juga harum, udara juga bersih ya. Nah, yang ketiganya, bila tumbuhan berbunga wangi, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Merawatnya dan membawanya ke dalam ruangan agar bunga tersebar di ruangan. Wangi banget ya kalau bunganya wangi ya. Enak gitu loh kalau bunganya wangi dan cantik. Nah, bagaimana itu semua? Ya, kita siram, kita beri pupuk, ya kita sayangi tumbuhan tersebut. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Ustazah ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Untuk tugasnya nanti akan Ustazah share ya. Nanti saja di grup Ustazah share-nya ya. Perhatikan dulu videonya dengan baik ya. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.